Selamat pagi kepada Bapak Sunarwijaya selaku dosen pengampu mata kuliah pengauditan internal dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai sejarah perkembangan dan gambaran umum audit internal. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya terlebih dahulu mengenalkan anggota kelompok, yaitu yang pertama rekan saya, Niputu Linda Putri, absen 20. Kemudian saya sendiri, Nikomantri Lestari, absen 24. Dan yang terakhir, Sangayu Putudia Anggra Dewi, absen 33. Nah, pada presentasi hari ini, kami akan membahas materi mengenai evolusi audit internal. Yang kedua mengenai perbedaan audit internal dengan audit eksternal. Yang ketiga mengenai sertifikasi audit internal. Dan yang keempat mengenai independensi dalam audit internal. Baik, untuk materi yang pertama yaitu mengenai evolusi audit internal. Jadi, audit muncul pertama kali pada abad ke-19 Masehi dari bahasa Latin yaitu audiere, yang artinya mendengar. Orang yang mendengarkan atau audier laporan keuangan yang dibaca oleh akuntan dengan tujuan untuk memeriksa laporan keuangan tersebut disebut dengan auditor. Pekerjaan auditor sudah ada secara informasi sejak zaman sebelum Masehi, ketika laporan keuangan pertama kali dibuat di negara-negara kuno seperti Mesopotamia, Yunani, Roma, Inggris, dan India. Berdasarkan catatan sejarah, ilmu dan profesi audit internal sudah ada dan ditetapkan pada abad pemula yaitu 3500 sebelum Masehi. Catatan sejarah mengenai peradaban Mesopotamia menunjukkan adanya tanda-tanda kecil yang di samping angka-angka transaksi keuangan. Tanda-tanda seperti titik, tanda silang, dan tanda V yang ada pada saat itu merupakan potret dari sistem verifikasi yang telah dijalankan. Pada abad pertengahan kerajaan Romawi mengalami keruntuhan. Hal itu menyebabkan sistem moneter dan kontrol internal ikut hancur. Perubahan pun mulai terjadi pada akhir abad pertengahan. Pada saat itu, para penguasa meminta bukti penerimaan yang menjadi hak mereka. Para raja dan hakim menerapkan audit awal yang kemudian diikuti oleh abdi negara yang ditunjuk selanjutnya. Perdagangan Italia yang ekspresif pada abad ke-13 membutuhkan pencatatan yang lebih rumit, sehingga lahirlah sistem pembukuan berpasangan atau double entry, yakni setiap transaksi dicatat baik pada sisi debit maupun kredit. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi mengenai evolusi audit internal. Sistem ini membantu para pengusaha mengontrol transaksi dengan para pelanggan dan pemasok, serta juga membantu mereka mengawasi pekerjaan karyawannya. Audit internal terus berkembang hingga masa revolusi industri. Pada saat revolusi industri terjadi di Inggris, perusahaan-perusahaan mempekerjakan akuntan untuk memeriksa catatan keuangannya. Lebih dari sekedar mendengarkan, verifikasi audit kemudian berkembang menjadi verifikasi catatan tertulis dan perbandingan angka-angka yang tertera pada jurnal dengan bahan bukti dokumennya. Audit internal semakin berkembang setelah Perang Dunia Pertama. Pada saat itu, perekonomian Amerika Serikat mengalami peningkatan. Banyak perusahaan mempublikasikan laporan keuangan yang diaudit meskipun tidak disyaratkan. Perkembangan audit internal selanjutnya bisa dikatakan bersumber dari peningkatan kompleksitas operasi perusahaan dan pemerintah. Pertumbuhan perusahaan membatasi kemampuan manajer untuk mengawasi masalah operasional sehingga menjadikan audit internal sebuah fungsi yang semakin penting. Di Indonesia, fungsi audit mulai dikenal pada tahun 1907. Kegiatan ekonomi pada masa penjajahan meningkat cepat selama tahun 1800-an dan awal tahun 1900-an. Hal ini ditandai dengan dihapuskannya
tanam paksa sehingga pengusaha Belanda banyak yang menanamkan modalnya di Indonesia. Peningkatan kegiatan ekonomi mendorong munculnya permintaan akan tenaga akuntan dan juru buku yang terlatih. Selanjutnya, akuntan Belanda dan Inggris kemudian masuk ke Indonesia untuk membantu kegiatan administrasi di perusahaan tekstil dan perusahaan manufaktur. Internal auditor yang pertama kali datang di Indonesia adalah J.W. Labridge yang sudah berada di Indonesia pada tahun 1896. Sedangkan orang pertama yang melaksanakan pekerjaan audit atau menyusun dan mengontrol pembukuan perusahaan adalah Van Schergen yang dikirim ke Indonesia pada tahun 1907. Pengiriman Van Schergen merupakan titik tolak berdirinya Jawatan Akuntan Negara Government Accountants yang terbentuk pada tahun 1915. Akuntan publik yang pertama adalah Weiss dan Hogeweg yang mendirikan kantor di Indonesia pada tahun 1918. Saya akan melanjutkan materi yang kedua yang berjudul perbedaan audit internal dengan audit eksternal. Audit internal bertujuan membantu memberikan saran kepada perusahaan terkait dengan aktivitas yang diaudit. Sedangkan pada audit eksternal bertujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen perusahaan. Selanjutnya pada audit internal, sasaran audit dari auditor internal lebih bersifat pembenahan dari dalam organisasi dilakukan selama proses kegiatan berlangsung sebelum terjadi penyimpangan. Sedangkan pada audit eksternal memberikan penilaian akhir atas hasil-hasil yang telah dicapai oleh auditor, dan audit eksternal menilai output terhadap hasil kegiatan auditor. Sedangkan internal membantu manajemen baik sebelum, selama maupun setelah kegiatannya dilakukan. Materi berikutnya adalah sertifikasi audit internal. Sertifikasi audit internal ada dua. Yang pertama, tingkat nasional. Sertifikasi internal auditor tingkat nasional dilakukan oleh Dewan Standar Qualified Internal Auditor yang berhak mengeluarkan gelar QIA bagi auditor yang telah memiliki persyaratan tertentu. Gelar QIA dapat diperoleh oleh seorang auditor setelah menjalani serangkaian pelatihan atau ujian sertifikasi yang dilaksanakan oleh Institut Pendidikan Audit Manajemen atau Yayasan Pendidikan Internal Audit yang terdiri dari 3 jenjang sebagai berikut. Yang pertama, pelatihan audit intern tingkat dasar 1 dan 2. Yang kedua, pelatihan audit intern tingkat lanjutan 1 dan 2. Dan yang terakhir, pelatihan audit intern tingkat manajerial. Setiap jenjang akan dilakukan ujian-ujian, dan bagi peserta yang lulus di jenjang pelatihan tersebut akan memperoleh sertifikat. Khusus pada tingkat manajerial, selain auditor harus menempuh ujian komprehensif, serta wajib membuat paper atau makalah yang dipresentasikan di hadapan Dewan Penguji dari Dewan Sertifikasi QIA. Yang kedua, tingkat internasional. Sertifikasi yang dapat diperoleh oleh para internal auditor pada tingkat internasional antara lain sebagai yang pertama, Certified Internal Auditor atau CIA. CIA merupakan gelar profesi internal auditor yang dikeluarkan oleh Institute of Internal Auditors. Seorang internal auditor yang telah lulus ujian sertifikasi CIA berhak memperoleh gelar CIA. Ujian CIA menguji pengetahuan dan kemampuan peserta mengenai praktik audit internal saat ini. Ujian tersebut menguji keahlian manajemen, prinsip-prinsip kontrol manajemen, manajemen risiko, kontrol internal, teknologi informasi, strategi untuk mengembangkan usaha dan tata kelola. Yang kedua, Certified Information System Auditor atau CISA. Gelar tersebut diberikan kepada auditor yang mengkhususkan pada bidang audit sistem informasi atau EDP audit yang telah lulus dalam ujian sertifikasi. Yang ketiga, Certified Fraud Examiner. Gelar CFE diberikan kepada auditor yang telah lulus sertifikasi di bidang fraud audit dan telah lulus ujian sertifikasi.
Materi selanjutnya adalah independensi dalam audit internal. Profesionalisme membawa konsekuensi tanggung jawab dalam beberapa hal. Pilihan benar dan salah bisa jadi sangat sulit bagi auditor internal dibandingkan profesi-profesi lainnya. Akuntan publik yang bersikap etis bisa menolak memberikan opini atas laporan keuangan yang mengandung salah saji dan meminta klien mencari akuntan lain. Inilah yang disebut profesionalisme, tetapi tidak menyebabkan mereka kehilangan pekerjaan atau kehilangan keanggotaan dari organisasi lainnya. Lain halnya yang dihadapi auditor internal yang profesional. Klien mereka adalah manajemen senior, dewan komisaris, atau badan-badan sejenis. Jika auditor internal diminta untuk melanggar kode etik mereka atau standar praktik profesional, pilihan yang tersedia bisa tidak menyenangkan. Menolak permintaan klien bisa menyebabkan auditor internal kehilangan pekerjaan mereka, apalagi bila mereka tidak memiliki independensi. Auditor internal yang profesional harus memiliki independensi untuk memenuhi kewajiban profesionalnya, memberikan opini yang objektif, tidak bias dan tidak dibatasi, dan melaporkan masalah apa adanya, bukan melaporkan sesuai keinginan eksekutif atau lembaga. Mauds dan Saraf dalam karya terkenal mereka The Philosophy of Auditing memberikan beberapa indikator independensi profesional. Indikator-indikatornya adalah yang pertama, independensi dalam program audit. Mohon maaf apabila ada dari intervensi manajerial atas program kami kembalikan kepada yang kedua, independensi dalam verifikasi, yaitu bebas dalam mengakses semua catatan, memeriksa aktiva dan karyawan yang relevan dengan audit yang dilakukan. Dan yang ketiga, independensi dalam pelaporan, yaitu bebas dari perasaan wajib memodifikasi dampak atau signifikansi dari fakta-fakta yang dilaporkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk tempat dan waktu kami kembalikan kepada Bapak Sunar. Terima kasih.